Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Allah beri hidayah pada kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur dan memohon ampun ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi. Nah, biasanya kalau kelas 7 itu yang dipakai adalah observasi tanaman obat biasanya temanya. Nah, kali ini saya akan melakukan observasi pada tanaman cepluan. Nah, di sini setelah saya mencari, akhirnya saya mendapatkan ini, cepluan jaga gula darah. Nah, ini saya dapatkan dari majalah Trubus di halaman 70 dan 71. Nah, inilah yang akan saya observasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu identitas, yang isinya ada orang yang membuat, objek yang diamati, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, hasil pengamatan. Nah, di hasil pengamatan inilah yang harus kita perhatikan strukturnya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama ada judul, kemudian deskripsi umum. Nah, ini isinya informasi umum dari objek tadi. Kalau objek saya berarti cepluan tadi. Kemudian deskripsi bagian-bagian dari cepluan. Kemudian manfaat dari cepluan itu apa aja. Nah, kemudian ada simpulan. Simpulan itu ya simpulan adalah ringkasan dari deskripsi umum, bagian dan manfaat. Nah, langsung saja ya. Nah, ini dia dari teksnya. Nah, kita cari dulu nih, di sini kan kita harus tahu nih deskripsi umumnya seperti apa. Nah, deskripsi umum itu biasanya isinya pengetahuan secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini kita lihat, kita cek. Di sini ini ya. Di sini ya. Di paragraf ini ada informasi kalau cepluan itu ada di sawah, termasuk tanaman liar. Kemudian nama lainnya cecenet atau cepluan. Kemudian di sini jenisnya cepluan. Nah, ini bisa kita masukkan ini ya. Ini bisa kita masukkan pada bagian deskripsi umum. Nah, kemudian di deskripsi bagian, kita bisa lihat nih tingkat kematangan. Kemudian apa aja sih di sini? Ini kan gambar cepluan. Ini kita bisa lihat, oh, cepluan itu ada kuncupnya, ada daun, ada batang. Nah, di sini juga ada ya keterangannya. Ini ada daun, kemudian buah, kuncup, kulit batang. Nah, ini bisa kita masukkan di bagian deskripsi bagian. Nah, di sini juga ada. Nah, ini kalau misalkan masih mentah itu warnanya hijau. Kalau misalkan ceplukannya itu yang bagian atas ini, jenisnya ini warnanya jadi putih kekuningan. Kemudian yang bawah ini warnanya kalau matang jadi oranye. Nah, ini bisa kita masukkan di deskripsi bagian. Nah, yuk kita langsung saja pada teksnya. Nah, ini dia. Jadi tadi yang saya katakan, ini orang yang buat, ini ada saya, kemudian objeknya itu majalah tadi ya. Kemudian waktu, tempatnya saya kebetulan di perpustakaan. Kemudian tujuan pengamatannya yaitu mengetahui tanaman ceplukan dan manfaatnya. Nah, ini hasilnya tadi. Ini paragraf pertama tadi yang saya bilang, di situ ada informasi umum lah mengenai ceplukan ini. Nah, ada tadi cecenet, kemudian nama ilmiahnya tadi ada 2 ya yang disebutkan di situ. Nah, ini yang saya masukkan ya dari ini tadi. Nah, kemudian yang kedua itu bagian deskripsi bagian ya, tadi yang saya sudah sebutkan, ada akar, batang, kemudian tingkat kematangan. Nah, tadi kalau hijau itu mentah warnanya hijau, kalau udah matang warnanya apa, itu bisa masuk di deskripsi bagian. Nah, kemudian selanjutnya deskripsi manfaat. Nah, kita lihat dulu ini di sini. Oke. Nih, jaga gula darah. Kemudian nih menurunkan kadar glukosa.
darah dan tekanan darah tinggi. Nah, ini mulai dari sini diabetes mellitus. Nah, ini semua merupakan manfaat dari cebluan ini. Nah, ini tinggal ditulis saja, ditulis di bagian manfaat. Sudah selesai untuk bagian manfaat. Kemudian kalau sudah kan ini tadi ya, yang sudah tadi menurunkan kadar gula darah dan tekanan darah tinggi, kemudian menurunkan ini karena ini. Nah, ini tadi dasarnya dari mana ya? Dari objek tadi yang kita amati tadi, dari bacaan tadi. Kita tinggal dari bacaan itu kita pilih, oh ini kalimat ini nanti masuknya di deskripsi umum, kalimat ini masuknya di deskripsi bagian, oh kalimat ini di deskripsi manfaat. Nah, bagaimana Bu cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya nih, kita ambil aja nih kalimat ini. Yang pertama nih tadi, tanaman cebluan. Kalimat pertamanya ini, tanaman cebluan merupakan tanaman yang tumbuh liar. Ini biasa kalimat pertama pada setiap paragraf ini saya jadikan sebagai simpulan. Nah, di sini kan yang paragraf ketiga, tanaman ini memiliki banyak manfaat. Nah, karena ini simpulannya, menurut saya ini manfaatnya perlu dijelaskan, jadi saya jelaskan intinya saja langsung seperti itu. Sudah selesai deh, kita sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi. Jadi intinya ketika kita sudah tahu nih, oh objeknya ini, saya pakai cebluan. Kemudian ini bacaannya ini, kita tinggal pilih aja, oh ini loh kalimat ini nanti ini masuk di bagian deskripsi umum, ini masuk di deskripsi bagian. Misalkan di situ disebutkan tumbuhnya di mana, kemudian daunnya bentuknya apa, buahnya apa. Nah, itu berarti masuknya di deskripsi bagian. Kemudian kalau manfaat jelas ada di deskripsi manfaat. Kalau untuk simpulan ya tadi tinggal kalimat pertama dari deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat kita masukkan di simpulan, gitu boleh. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.